Pukul setengah 7 pagi kecelakaan itu terjadi. 6 jam kemudian tim evakuasi datang. Aku sendiri baru sadar 3 hari setelah ditemukan karena koma. Pukul setengah 7 pagi kecelakaan itu terjadi. 6 jam kemudian tim evakuasi datang. Aku sendiri baru sadar 3 hari setelah ditemukan karena koma. Saat tersadar aku merasa kepalaku begitu berat. Seluruh badanku terasa sakit dan sulit digerakkan. Saya ini menderita luka bakar tingkat 3 di 27% areal tubuh saya. Di kepala ini 9%, tangan kiri ini dihitung 9%, tangan kanan 9%. Dan itu artinya membuat saya harus dirawat di rumah sakit selama setahun 3 bulan. Akibat luka bakar yang parah itu, aku harus dirawat intensif selama 1 tahun 3 bulan di rumah sakit. Selama itu pula aku menjalani 23 kali operasi untuk memperbaiki kerusakan di bagian-bagian tubuhku. Git, bagaimana biar sabar? Sabar gitu ya, Semangat hidup kamu harus. cobaan ini musibah. Tak henti-hentinya orang tua, saudara-saudara, dan teman-temanku memberikan dukungannya padaku. Aku yakin, tetap saja tak seorang pun bisa merasakan penderitaanku saat itu. Semua pasti ada hikmahnya. Karena sejak awal menurut dokter bedah saya juga sudah menyampaikan bahwa jangan nanti kamu membayangkan kembali persis seperti dulu sebelum kamu kecelakaan. Karena bagaimanapun canggihnya teknologi, seorang manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang sama persis dengan ciptaan Tuhan. Masih Git? Gimana keadaannya? Sehat ya? Sekarang waktunya saya buka perbannya, jadi sabar aja ya. Memang nggak bisa seperti semula lagi. Suster tuh dibantu perbannya dibuka. Ya Allah, kuatkan aku. Saat itu pula aku teringat wajahku. Ya, seperti apakah rupaku? Sungguh hancur perasaanku ketika pertama kali melihat wajahku yang baru. Aku benar-benar berbeda. Wajah yang kulihat di cermin itu tak ubahnya monster. Kemanakah rupaku yang tampan dulu? Git di sini masih bisa beruntung. Kudangan bagian dalam organ tubuh itu masih berfungsi dengan baik. Tapi masih ada hal yang membuatku berbesar hati. Bisa lebih baik. Perubahan hanya terjadi pada fisikku, sementara organ bagian dalamku semuanya masih utuh dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Akhirnya aku kuat juga. Tak apalah rupa dan fisikku seperti ini asalkan aku masih bisa kembali menerbangkan pesawat. Jadi selama saya di rumah sakit, setelah melalui masa-masa kritis, yang ada di benak saya adalah kalau bisa segera sembuh, kalau bisa segera kembali terbang. Sayang, kenyataan tak seindah harapan. Setelah kembali menjalani pemeriksaan, rupanya kecacatan pada tanganku membuatku dianggap tak lagi layak menerbangkan pesawat. Inilah pukulan yang paling telak bagiku. Hatiku hancur karena menjadi pilot dan bisa menerbangkan pesawat berbadan lebar adalah cita-citaku sejak kanak-kanak. Di tengah keterpurukan akibat cobaan yang beruntun menimpaku, kekuatanku kembali diuji. Kekasih hatiku pergi meninggalkanku. Yaitu proses bahwa ternyata mungkin memang
melalui peristiwa itu kita jadi sama-sama tahu bahwa mungkin bukan jalan kita ini untuk sama-sama gitu. Tapi memang itu satu hal yang juga waktu itu sempat saya pikirkan, karena saya merasa ya kalau masih sama-sama mungkin tidak terlalu sulit buat saya rasa begitu. Tetapi kalau tidak, berarti kan saya harus start from zero lagi nih kalau untuk bicara masalah personal itu. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana? Itu yang sempat saya pikirkan waktu itu. Lengkap sudah penderitaanku. Aku merasa jalan hidupku semakin berat. Aku harus memulai segalanya dari awal. Berpikir ulang apa tujuan hidupku, dan menerima kenyataan bahwa aku harus menjalin kembali sebuah hubungan yang baru. Berarti adalah karena itu tadi saya berpikiran bagaimana sih reaksi orang. Kalau ketemu orang yang paling minim misalnya cuek, mungkin tidak ada masalah. Kalau ketemu orang yang kemudian tetap berkomunikasi dengan saya dengan normal, juga mungkin tidak ada masalah. Tetapi ada saja yang terus kaget, ada saja yang terus menghindar, ada saja yang mungkin terus bahkan sangat-sangat ekstrim gitunya sikapnya atau reaksinya melihat saya, yang akhirnya membuat diri saya kadang-kadang waktu itu juga terus berpikir, apakah kalau begitu saya mendingan tetap di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, karena bagaimana reaksi orang di luar itu kan saya nggak bisa ngatur. Ya Allah, sungguh berat. Betapa mirisnya hati ini ketika tiba-tiba seorang anak kecil menangis histeris saat berpapasan denganku. Padahal aku tidak bermaksud menakut-nakutinya. Aku hanya sekedar ingin menyapanya. Biar lebih enak, kita terjebak macet juga. Ngobrol aja nggak apa-apa. Nggak usah malu, mereka juga tahu kok keadaan kamu. Dari situ itu sini kita gabung aja. Ayo Git, gabung. Sana. Kita gabung aja sini. Jangan malu. Jalan. Mana kabarnya? Sehat. Kenapa ini? Tan pesawat. Ternyata memang benar bahwa waktu akan mengubah segalanya. Selain dukungan keluarga, institusi tempatku bekerja adalah pihak yang sangat berjasa memulihkan kepercayaan diriku. Oleh kantor, aku sering diikutkan seminar dan pelatihan yang mau tidak mau mengharuskanku berinteraksi dengan banyak orang. Di salah satu kegiatan pelatihan inilah, aku akhirnya menemukan tambatan hatiku.